Mutlak itu tidak bisa diganggu gugat. Mutlak tidak bisa diganggu gugat. Mutlak itu harus ditaati. Mutlak itu artinya dia tidak bisa diganggu. Karena dia membuat aturan. Mutlak itu biasanya digunakan untuk Tuhan. Tidak bisa berubah, itu mutlak. Sekarang ini kita mau petugas. Jadi tadi malam Pak Ketua dia dari saya. Diskusi juga termasuk cerita. Yep. Ya, 1, 2, 3. Le, kenapa betul? 1, 2, 3, baca. Thank you, Red, for your blessing. Oh, kalau begitu begini, ikuti saya saja kalau begitu sudah. Menghadap ke depan semua. Thank you, Lord, for you bless. Matematika terdiri dari menghitung. Hitung apa saja, Nes? Ada 3 di daftar kata itu yang sekarang sedang kita pelajari. Sekolah terdiri dari apa saja, Herni? Guru dan iya, isi yang di tempat kotak kosong. Ya, kali-kali lalu di kotak itu ada jawabannya, tinggal dipilih. Kali-kali lalu apa lagi? Nes. Sekolah selain guru apa, Herni? Ya? Apa? Siswa, iya bisa. Siswa, tulis siswa. Siswa atau murid, iya. Kurang, terus kali, kurang, lalu sebenarnya ada 4, tapi pembagian kita belum belajar. Oke. Tambah, kurang, B. Itu tambah.
Iya. Next sekarang bahasa Indonesia mempelajari apa saja? Baca dan apa itu? Baca dan Kali-kali matematika iya. kurang tambah. Iya. Sekarang bahasa Indonesia. Belajar apa saja? Baca dan apa itu? Kita bahasa Indonesia belajar baca dan tulis. Iya. Itu tulis. Tulis di mana? Ditulisnya di kotak kosong itu. Oh, Erni salah. Kelompok murid ada apa saja? Yang biasa dibawa oleh siswa selain bolpen apa saja? Ada di kotak hijau jawabannya. Bahasa Indonesia terdiri dari dua, membaca dan Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat dengan menyembah batu. Jangan menyebut Buka mulut. nama Tuhan Allah dengan sembarang. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah ibu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan menimbun. Jangan menghina. Tulang air menjadi darah. Katak nyamuk. Lalat pikat. Penyakit sampar. Para hujan es. Belalang. Gelap gulita. Anak suruh mati. 14 perhentian jalan bawah mencari. Yesus dihukum mati. Yesus memanggul salib. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Yesus berjumpa dengan ibunya Maria. Buka mulut, Serena. Veronica mengusapi wayang Yesus. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus paku di atas kayu salib. Yesus bakar di salib.
Yesus diturunkan dari salib. Yesus dimakamkan. Oke, terima kasih. Ane wene borok sajigi ala alage wene borok tapi gene iri ngalo luk pizza imbiri bem jio alat nde an lutaget jigi alage noluk nen nirige noluk jijo. Oke, terima kasih. Demikianlah pembacaan Yohanes pasal 18 ayat 23 yang sudah dilakukan oleh Bapak Intanus. Mari kita dengar perbandingan dengan kitab Matius pasal 5 ayat 39. Siapa yang akan membacakannya? Silakan, Duga Weni. Alat nde Ibu Napis ko. kendego kit mea rakon poko lage kit nenna ongo it mea rak un purak poko are at mesik nen nde kembram kera be kam lagit gue nde lel kaso lage kare kembra kem ponok gue na minet unlu nuk kutaw. Oke, terima kasih. Apa perbedaan salah satu Injil sinoptik di dalam Matius pasal 5 ayat 39 dengan Yohanes pasal 18 ayat 23 mengenai etika Kristen? Apa itu yang baik? Kan sudah dibaca di dalam bahasa Duga. Ketika kita melihat Matius, Yesus mengatakan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Tetapi ketika Yesus ditampar oleh Pilatus, oleh siapa? Matius. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 23, Yesus ditampar. Tetapi Yesus tidak memberikan pipi kanannya. Padahal Yesus mengatakan, berikanlah pipi kirimu apabila ditampar pipi kananmu. Tetapi ketika di dalam Yohanes pasal 18 ayat 23 dikatakan siapa yang menampar Yesus? Kayafas. Imam besar Kayafas. Tetapi Yesus tidak memberikan pipi kirinya. Kenapa? Ini ada kontradiksi. Ada sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diuraikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 39 dengan Yohanes pasal 18 ayat 23. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memberi pipi yang satu, lalu apa arti ucapannya yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 39? Ada 3 ucapan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 41 yang sejajar dengan hal tersebut. Yakni, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang juga hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ketiga ucapan Tuhan Yesus di atas menjadi jelas apabila kita memahami latar belakang adat istiadat, budaya dan bahasa Yahudi pada saat itu. Dari penelitian sejarah sastra dan budaya pada zaman Yesus, kita mendapat pengetahuan bahwa sesungguhnya ucapan-ucapan Yesus di atas haruslah dimengerti dalam gaya pengajaran Yesus yang sering menggunakan perumpamaan. Dalam masyarakat Israel pada zaman itu, perselisihan antara 2 orang seringkali dilakukan di depan umum. Sama di Mbua, kalau ada masalah menyelesaikannya di depan umum, rame-rame, diadili masyarakat. Setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya di Mbua ya, sama dengan di Israel. Ya, saling mengajar antar siswa di SD Inpres Samunage di dalam 30 Maret 2017 pelajaran matematika. Saling belajar dan mengajar antar siswa. Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua.